Nurul Malahayati, ya. Iya, Pak. Sebelum nanti diulas, saya memberi ini ya, saran untuk judul dikasih nama kabupaten, Bu Nurul. Gedangsari, Gunung Kidul gitu ya, dilengkapi. Bu Nurul Malahayati, Iya, hadir, Pak. iya. Orang Gunung Kidul, kalau cuma Gedangsari orang bingung ini di mana Gedangsari itu. Ya, Iya, ditambahi ya nanti ya, ya ditambahi Gunung Kidul gitu ya. Kabupaten, kabupatennya ditambahkan di bagian nomenklatur kecamatan. iya. Mantornya siapa? Bapak Kardimin. Pak Kardimin ya. Baik. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Mustafirin selaku penguji, yang saya hormati Bapak Kardimin selaku mentor. Dipersilakan kepada Malhayati menampilkan Anda yang dulu. Dengan wajahnya nggak kelihatan ini. Ini karena kameranya, Pak. Kecil, kecil gitu. Sudah kelihatan? Ya, silakan memaparkan rancangan aktualisasi waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Nurul wabarakatuh. Hayati, calon penyuluh agama Islam Asli pertama, akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pelaksanaan Program SIGAP atau Sosialisasi Pencegah Pernikahan Dini Remaja dan di Kelurahan. Profil KUA pertama adalah KUA melayani, maaf, sebentar. Nah, ini belum ada Gunung Kidulnya kan? Ditambahin nanti di dokumen juga ya. Oh iya, baik. Jadi nanti ini gunung itu. Selanjutnya profil KUA, moto KUA dasar adalah melayani dengan sepenuh hati, maaf, melayani dengan hati penuh dedikasi. Visinya pelayanan prima menuju ketahanan keluarga bercirikan moderasi beragama. Untuk misinya ada 7, meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan, mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah, meningkatkan pelayanan kewakafan, kemasjidan, pembinaan syariah, meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi, mewujudkan ketersediaan data keagamaan yang valid, serta meningkatkan kebersamaan umat beragama dan mengupayakan inovasi dalam melaksanakan tugas. Tugas dan fungsi penyuluh agama Islam yang pertama adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan, pelayanan konsultasi dan informasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada kelompok sasaran, melakukan pendampingan atau mediasi, bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan, kerjasama lintas sektoral, bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan, pengembangan model, metode, program, kegiatan bimbingan ataupun penyuluhan. Latar belakang saya latar belakang gagasan ini adalah adanya pernikahan dini di Kecamatan Gedang Sari tercatat sebanyak 6 kasus di tahun 2024 dan tahun ini 2025 dari Januari sampai September terdapat 2 kasus pernikahan dini. Belum kasus pernikahan dini memang belum banyak tapi ini perlu diantisipasi karena masih ada dan masih tercatat pernikahan dini di Kecamatan Gedang Sari Gunung Kidul. Faktornya ada beberapa, eh, ada faktor pendidikan, yakni rata-rata masyarakat atau remaja di Gedang Sari ini tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, kemudian tuntutan sosial karena kekhawatiran menimbulkan fitnah, maka remaja-remaja cenderung didorong untuk segera menikah, dan faktor geografis yang jauh dari tempat hiburan, sehingga remaja sulit untuk mengekspresikan kekreatifan mereka. Dampaknya dari pernikahan dini adalah belum siapnya alat reproduksi baik laki-laki atau perempuan dan tingginya angka stunting di Gedang Sari. Bahkan Kecamatan Gedang Sari tercatat sebagai kecamatan dengan angka stunting tertinggi se-Gunung Kidul. Selanjutnya adalah terdapat kasus pernikahan dini, oleh karena itu butuh pencegahan supaya hal ini tidak terjadi lagi.
Untuk analisis isunya, ada analisis APKL, USG, dan Fishbone. Terdapat 5 isu yang ada di Kecamatan Gedang Sari yang sudah saya analisis dengan analisis APKL, kemudian dipersingkat dengan analisis USG, dan dari analisis USG ini terdapat isu atau core isu yakni Coba langsung ke kegiatan. Ini waktu orang 1 menit ya. baik. Langsung ke kegiatan. Oke, gagasan kreatifnya adalah pelaksanaan program sigap atau sosialisasi cegah pernikahan dini remaja untuk masa depan di Kelurahan Ngalang, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Matriks kegiatan atau kegiatan yang akan saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yakni KUA, Puskesmas, dan perangkat kelurahan untuk mendukung kegiatan sosialisasi. Yang kedua, menyusun materi sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dan dampaknya menggunakan bahasa agama. Kemudian menyiapkan narasumber yang kompeten untuk mendukung kegiatan tersebut, melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung melalui tatap muka ataupun materi digital, yakni berbentuk PPT, melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi dengan menyebarkan umpan balik, yakni pra-tes dan post-tes. Selanjutnya jadwal kegiatan Rabu 2 Oktober adalah persiapan, perencanaan pada 6 Oktober, pelaksanaan dan evaluasi 13 Oktober, tindak lanjut 14 Oktober. Kemudian kendalanya, Oke, waktu habis. baik, terima kasih. Selanjutnya, penguatan dukungan akan disampaikan oleh mentor kepada Bapak Kartimin. Dipersilakan waktu 3 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang begitu singkat. Alhamdulillah ini kami mendapatkan tenaga baru dari penyuluh Mbak Nurul Malayati. Alhamdulillah dalam 2 bulan 3 bulan terakhir sudah mengadakan koordinasi dalam rangka menyusun judul ini. Sudah kami dikoordinasikan. Alhamdulillah saling melengkapi karena di KUA kami ada greget ananda, gerakan gendong tas tunggang gendong anak. Nah, ini kesambung. Alhamdulillah. Pada prinsipnya program ini adalah saling melengkapi program yang ada di KUA kami. Jadi nantinya harapan semacam itu. Alhamdulillah nanti. Yang selanjutnya untuk mewujudkan ini kami juga mengadakan koordinasi nantinya dengan Pak Mala, dengan desa, dengan PLKB, itu koordinasi agar sosial ini betul-betul diterima oleh warga masyarakat. Nah, tentunya mempunyai harapan setelah ada koordinasi ini nantinya bisa membawa sebuah kemajuan di KUA Gedang Sari, betul-betul tidak ada pernikahan dini. Harapan kan semacam itu. Memang betul yang disampaikan itu karena ada tahun kemarin ada 6, tahun ini ada 2 kalau tidak keliru menurut catatan kami, maka kami memberi persetujuan Pak. Jadi kami memberi persetujuan yang disampaikan oleh program sigap itu sosialisasi cegah pernikahan dini untuk remaja. Jadi harapan kami semacam itu. Langkah-langkah yang dilakukan Mbak Nurul ini alhamdulillah karena di sini juga ada penyuluh PAIP Pak. PAIP itu penyuluh yang sudah senior di sini dan nanti kerjasama dengan PLKB, dengan Puskesmas, karena secara kebetulan di sini ada kegiatan Ngalang Nyawiji, Gedang Sari Nyawiji itu baik tingkat kader, tingkat penyuluhan di masjid, remaja itu disasar semua dalam rangka untuk mewujudkan Gedang Sari harapan jangan sampai terjadi pernikahan dini, karena dengan pernikahan dini Gedang Sari banyak stuntingnya juga tinggi seperti yang disampaikan oleh Mbak penyuluh tadi Mbak Nurul Malayati itu, bahwa Gedang Sari stuntingnya juga tinggi karena faktornya adalah faktor geografis dan lain sebagainya, itu yang disampaikan itu. Jadi kami selaku mentor memberi persetujuan kaitannya program ini untuk dikoordinasikan dalam rangka untuk melengkapi program di KUA. Begitu, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ulasan akan disampaikan oleh penguji kepada Bapak Dr. Haji Mustafirin. Dipersilakan waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subhan selaku moderator yang memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan masukan-masukan, dan juga Pak Kardimin
Matur nuwun Ya, selaku apa mentor yang ikut serta iya. membangun, menginovasi apa yang disampaikan oleh dari Mbak Nurul Malahayati. Dan yang ketiga, selamat Mbak Nurul. Mbak Nurul itu penyuluh atau penguluh? Ya? Penyuluh agama Islam. Penyuluh ya, penyuluh. Oke, ini kalau saya boleh sebenarnya harusnya kepada penyuluhnya, tetapi tidak apa-apa. Pernikahan dini itu juga bagian, nah, tidak apa-apa. Cuma kalau ke penyuluhan dengan menggunakan bahasa beragama, penyuluhannya itu lebih kepada keliniernya. Tapi kalau pencegahannya itu juga boleh. Baik, oke. Sekarang Mbak Nurul Malahayati. eh, Latar belakang panjenengan, apakah sudah ada PMA-nya, Peraturan Menteri Agama tentang penyuluh? Belum ada, Pak. Nah, itu coba dikasih ya. Memang latar belakang isinya seperti itu. Tidak apa-apa. Kita kasih aja, tidak apa-apa. Terus, ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Manfaat ya. Manfaat bagi stakeholder ya. Itu apa? Manfaat bagi organisasi terbit itu apa gitu kan? Manfaat bagi ASN tersebut itu apa? Bla 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 ya. Itu nanti lebih tahu. Ruang lingkupnya itu panjenengan apa itu? Ruang lingkupnya yang pas. Bagaimana, Mbak Pak? Nurul. Bisa diulangi? Ruang lingkupnya itu. Ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya adalah, eh, maksudnya bagaimana, Pak? Berarti gini aja. Tak kasih ruang lingkupnya itu yang disului itu adalah hanya di kecamatan itu. Kecamatannya apa? Gedang Anak apa? Gedang Sari, Gedang Sari. Ya. satu kecamatan. Nah, satu kecamatan. Nah, begitu maksudnya. Ya. Oke. Baik, terus kemudian kita membicarakan masalah deskripsi isu. Coba untuk yang teori APKL itu, yang ranking 1 sampai ranking 3 itu ditebalkan ya. Mulai dari nomor, mm, terus kemudian isunya, terus kemudian APKL-nya, rankingnya sampai pada nominatif. Baik, Nah, Pak. itu ya. Awalnya panjenengan berapa untuk mengidentifikasi isu-isu itu? Awalnya. Identitas dari Banyak ya. Nah, banyak. Terus kemudian diambil 5, setelah 5 kemudian diambil 3, baru diambil 1. Terus kemudian untuk yang USG-nya, apakah sudah ditebalkan yang ranking 1? belum terpecahkan. Nah, itu coba ya ditebalkan ya. Sehingga nanti para pembaca itu lebih tahu dan mengerti. Coba pertanyaan saya ketika panjenengan mencari solusi di dalam judul Anda masalah pernikahan dini itu, eh, kegiatan-kegiatan Anda itu apa? Coba saya tanya tahu. Sejauh mana kira-kira? Kegiatannya utamanya fokus ke bukan penyuluhan aja. Bentuknya seminar lan gitu, Pak. Izin dan juga masyarakat setempat seperti itu. Tapi untuk mencapai itu perlu proses-proses terlebih dahulu seperti izin, menyiapkan materi dan lain sebagainya. Itu, Pak. Ya kalau seperti ini ya itu silakan panjenengan, saya tidak akan menutupi. Yang jelas kalau panjenengan sebagai seorang penyuluh, tekankan kepada kepenyuluhannya. Seorang penyuluh itu apa? Ya toh, baligu walau anak ayah apa? Baligu ani walau ayah. Menyampaikan ayat ceramah dengan apa namanya bahasa-bahasa keagamaan. Ya kita bisa multitalenta, kita bisa pokoknya apa? Menyampaikan kepada para mustami atau pendengar itu bisa berhasil dan dia senang. Begitu Mbak Nurul Mahala Hayati. Dini masalah pencegahan itu memang eh, ranahnya kepada pengulunya. Tapi panjenengan kalau saya boleh memberikan masukan ke penyuluhannya ini yang agak ditekankan karena jenengan itu SK-nya penyuluh. Begitu kan. Dan dengan penyuluh ini eh, panjenengan akan memperkaya tentang ilmu ya, penyuluh yang baik bagaimana ya, bisa tajwid ya, bisa apa punya punya ayat apa-apa, ayat-ayat ya, ayat Al-Qur'an. Kalau mengatakan hadis, jangan hadis ya, awas Mbak Nurul, dalam hadis Rasulullah. Nah,
harus memanggil hadis dalam hadis Rasulullah, karena hak dengan hak itu berbeda dalam bahasa Arab. Ya ini apalagi nanti kalau menjadi seorang penyuluh terkenal dalam hadis Rasulullah. Nah, ini sisa ini. Nah, itu ya, dalam hadis ya. Nah, itu. Kegiatannya panjenengan ada berapa kegiatannya? Ada 5 kegiatan. Ada berapa? 5. Ya, supaya lebih aman ditambah 1 ya. Walaupun secara aturan yang ada di dalam BDK kita itu minimalis 5. Nah, ya, coba ditambah 1 lebih aman. Yang jelas tidak lepas dari 3 komponen. 3 komponen mulai penyusunan pada kegiatannya sampai kepada evaluasi. Ya, itu ya. Baik, Pak. Itu insya Allah Pak, nanti izin panjenengan lebih aman. menjelaskan sedikit, Pak. Jadi sosialisasi merupakan bentuk salah satu penyuluhan, Pak. Penyuluhan kepada remaja. Nanti materinya ada dari puskesmas. Puskesmas itu fokus kepada kesehatan, kesehatan remaja, kesehatan fisik. Kemudian kalau dari KUA atau nanti saya sendiri itu materinya mengenai pernikahan dalam Islam, terutama pernikahan dini seperti Oke. itu. Jadi Boleh, menggunakan ya paham saya maksudnya. Boleh, ya oke ya. Ini waktunya sudah habis. Oke ya, jangan lupa lagi nanti penutup ada kesimpulannya, monggo. Ya saya kira itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Haji Mustafirin, Bapak Kartimin selaku mentor. Selamat melaksanakan aktualisasi.